Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 9, kami pada kesempatan kali ini akan presentasikan materi kami yaitu monopoli pada mata kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu Bapak Bambang Supriyatno dan Ibu Daru Wahyuni. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 5 anggota, yaitu Diajeng Alicia Hanisa, Konita Arda, Yohanes Luki, Resi Radiatul, dan Sasi Lydia. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan terkait 9 poin penting pada materi monopoli ini. Yang pertama yaitu definisi dan ciri pasar monopoli, yang kedua hambatan masuk atau barriers to entry, yang ketiga hambatan hukum atau legal barriers, keempat undang-undang monopoli atau monopoly regulation, 5 jenis-jenis monopoli, 6 ekonomi atau economics of scale, 7 demand supply dan marginal revenue, ke-8 natural monopoly, dan yang ke-9 diskriminasi harga atau price discrimination. Ya, terkait definisi monopoli untuk Sasi kami persilahkan. Definisi monopoli. Di dalam pasal 1 ayat 1 UU Anti Monopoli, monopoli didefinisikan sebagai suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. Secara harafiah, monopoli berasal dari bahasa Yunani atau monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual, sehingga pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis yang merupakan pihak tunggal. Monopolis mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga. Pedagang monopolis tidak mengkhawatirkan persaingan. Dalam sistem ekonomi, pesaing monopolis membuat barang sejenis sebagai barang substitusi produk yang akan dijual, atau sebagai barang alternatif pengganti yang tidak sama persis, sehingga menjadi pengganti yang tidak sempurna. Monopolis mendapat kesan tidak baik karena keuntungan yang lebih dari normal. Adapun ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli di atas, yaitu hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat diberi dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Adanya hambatan pemasukan yang sangat tangguh menghadirkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi dengan undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. Keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjualan di dalam pasar, maka perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Dan yang terakhir, promosi iklan kurang diperlukan. Karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walau bagaimanapun, perusahaan monopoli sering membuat iklan.
Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Beberapa hambatan masuk pasar monopoli. Yang pertama, produktivitas. Produktivitas menggambarkan peranan pekerja dalam menciptakan kontribusi bagi perusahaan. Semakin produktif pekerja, semakin menguntungkan bagi kinerja perusahaan. Tingginya tingkat produktivitas yang ada dalam suatu industri semakin menambah peluang untuk menjadikan produksinya lebih ke arah ekonomi skala. Namun, hal tersebut menjadi penghalang bagi perusahaan baru. Karena ketika harus menambah jumlah produksi dan permintaan diasumsikan tetap, maka harga akan turun. Hal itu akan memperkecil keuntungan perusahaan baru yang belum memiliki fondasi yang kuat. Kedua, intensitas penggunaan modal atau capital intensity. Capital intensity yang tinggi dapat menghalangi masuknya perusahaan baru dalam industri yang bersifat padat modal. High capital intensity biasanya terdapat pada industri berat seperti industri penggilingan minyak bumi yang membutuhkan berbagai peralatan modal dan teknologi yang kompleks dalam prosesnya. Persyaratan modal yang besar ini menyebabkan keterbatasan para pesaing yang akan masuk ke dalam industri tersebut. Dengan demikian, sifat industri yang padat modal menjadi barrier to entry bagi pesaing baru. Ketiga, high durability of firm-specific capital. Sunk cost akan mengurangi keinginan dari pendatang baru untuk masuk ke dalam pasar karena risiko yang terlalu besar. Yang dimaksud dengan sunk cost di sini adalah biaya untuk investasi praoperasi yang tidak memiliki kegunaan lain selain untuk proyek tersebut atau di mana investasi tersebut tidak bisa dijual kembali pada industri lain. Pembuatan infrastruktur pada pembangunan kilang minyak merupakan contoh dari industri semacam ini. Kondisi ini akan menjadi hambatan bagi para pemain baru yang ingin masuk ke industri ini, karena kekhawatirannya akan partisipasi investor akan akibat dari sifat investasi tersebut maupun dari kondisi pendanaan pribadi yang terbatas. Apalagi, industri yang memiliki karakteristik yang padat modal, penuh risiko, serta menggunakan teknologi tinggi membutuhkan investasi asing maupun dalam negeri yang besar demi proses pengembangannya. Cakupan geografis. Lokasi usaha suatu perusahaan atau pabrik dalam industri juga menentukan kinerja dari perusahaan atau pabrik itu. Permasalahan yang sering terjadi dalam lokalisasi kegiatan usaha adalah biaya transportasi yang tinggi, seperti pada beberapa kasus. Biaya pengangkutan yang tinggi untuk bahan mentah atau bahan baku menyebabkan perusahaan dalam industri berlokasi dekat dengan sumber dayanya atau berkumpul pada area dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Namun, teknologi yang tinggi dapat mengubah pola tersebut sehingga cakupan usaha dapat semakin meluas. Oleh karena itu, lokasi atau cakupan geografis perusahaan atau pabrik dapat menjadi entry barrier bagi pesaing baru jika menghasilkan biaya transportasi yang tinggi. Selanjutnya adalah hambatan hukum atau legal barriers. Jadi, hambatan secara hukum atau legal barriers to entry itu secara umum disebabkan menjadi dua hal, yaitu hambatan masuk karena peraturan perundang-undangan, hak khusus, serta hambatan masuk karena adanya hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif. Monopoli by law itu terjadi apabila pesaing baru yang ingin masuk ke pasar tidak memiliki kemampuan untuk bersaing, sehingga menyebabkan perusahaan lain itu sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Maka, jenis hambatan masuk bagi pelaku usaha karena hukum itu disebut dengan monopoli by law. Monopoli ini sendiri merupakan jenis monopoli yang sudah direstui melalui sistem peraturan perundang-undangan dengan berciri diatur melalui undang-undang dan memiliki hak khusus seperti bagi badan usaha tertentu di suatu negara. Monopoli by law itu terjadi dari monopoli yang diberikan negara terhadap perusahaan-perusahaan milik negara maupun milik daerah dan juga monopoli melalui perjanjian lisensi. Monopoli by law ini biasanya akan sangat menguntungkan negara atau pemerintah karena pelaksanaannya didukung oleh peraturan perundang-undangan.
Monopoli by law ini lebih banyak digunakan untuk mengatur kepentingan rakyat seperti infrastruktur yang dikelola oleh BUMN. Berdasarkan pertimbangan dan alasan ini, maka umumnya berbagai negara memberikan atau mengatur tentang pengecualian dalam undang-undang persaingan mereka. Dengan kata lain, pengecualian merupakan hal yang umum dalam undang-undang persaingan dan tidak dianggap sebagai hal yang dirasa dapat menghambat persaingan usaha itu sendiri. Pengecualian yang diberikan undang-undang ini juga merupakan suatu hambatan masuk atau biasa disebut dengan barrier to entry bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk ke pasar yang bersangkutan. Pengecualian yang dilakukan dan diberikan oleh hukum ini kepada monopoli by law tidak serta-merta menimbulkan akibat tidak tersentuhnya jenis kegiatan ini oleh hukum persaingan usaha. Pembatasan mutlak diperlakukan untuk menghindari penyalahgunaan. Baik, selanjutnya kita bakalan bahas mengenai monopoly regulation. Hukum persaingan usaha mulai banyak dibicarakan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku 1 tahun kemudian. Judul dari undang-undang ini memang cukup panjang karena bersangkutan dari hasil kompromi pemerintah dan DPR pada saat itu. DPR menginginkan nama Undang-Undang Anti Monopoli untuk menunjukkan adanya dorongan keras mengatasi ketidakadilan ekonomi akibat ulah kelompok usaha-usaha besar pada era Orde Baru. Sementara pemerintah lebih menyukai nama Undang-Undang Persaingan Usaha yang Sehat untuk menekankan tugas pemerintah menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi semua pihak. Ada banyak terminologi yang diinstruksikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini. Sebagian di antaranya dapat dilihat dalam ketentuan umumnya. Namun, untuk menyamakan persepsi, ada beberapa di antaranya yang perlu dikemukakan. Yang pertama, Undang-undang ini membedakan istilah antara monopoli dan juga praktek monopoli. Kata monopoli adalah kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu pelaku kelompok usaha. Nah, penguasaan demikian tidak harus berarti negatif. Ada jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi atau natural monopoly atau karena dilindungi oleh undang-undang statutory monopoly. Yang dilarang adalah praktek monopolinya, yang oleh undang-undang ini diartikan sebagai monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, monopoli bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tidak cukup konsisten untuk menggunakan perbedaan dua istilah tersebut. Hal ini terlihat dari pemakaian judul bagian pertama dari bab 4 tentang kegiatan yang dilarang. Di situ dicantumkan istilah monopoli sebagai salah satu jenis kegiatan yang dilarang, yang seharusnya itu tertulis praktek monopoli. Yang kedua, sekalipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sering diberi nama lain sebagai Undang-Undang Anti Monopoli, pada dasarnya monopoli hanya salah satu jenis kegiatan yang disebutkan di dalam undang-undang ini. Di samping ada bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, juga ada bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Nah, penyebutan Undang-Undang Anti Monopoli seperti gagasan DPR pada saat itu untuk menyebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan demikian menjadi kurang tepat. Akan lebih baik jika digunakan istilah Undang-Undang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Anti Persaingan Curang. Selanjutnya kita bakalan bahas jenis-jenis monopoli. Jadi jenis-jenis monopoli itu ada dua. Yang pertama, statutory monopoly. Pasar monopoli legal berdasarkan hukum adalah perniagaan komoditas atau jasa yang diatur oleh pemerintah dan hanya boleh dipasarkan satu penjual atau satu perusahaan saja. Contohnya adalah perniagaan BBM oleh PT Pertamina berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara. Yang kedua ada natural monopoly, yaitu pasar monopoli alamiah terbentuk ketika cakupan pasar sangat kecil, sehingga hanya bisa mengakomodasikan satu penjual saja. Sebab lainnya bisa jadi karena potensi keuntungan komoditas tidak menggiurkan, sehingga hanya satu penjual yang tertarik meniagakan barang ataupun jasanya tersebut. Terus habis itu ada jenis-jenis monopoli yang tidak dilarang.
Yang pertama yaitu monopoli law, yaitu monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Di Indonesia, hal tersebut dilakukan lewat penyertaan saham pemerintah untuk beberapa industri strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya yaitu PT Pertamina, PT Telkom, PLN, perusahaan air minum, dan perusahaan transportasi kereta api merupakan contoh dari beratus-ratusnya badan usaha milik pemerintah yang memiliki daya monopoli karena legalitas atau legal monopolies. Yang kedua yaitu monopoly by nature, yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan juga lingkungan tertentu. Dan yang terakhir ada monopoli by license, yaitu izin penggunaan atas hak kekayaan intelektual. Selanjutnya yaitu materi mengenai natural monopoly. Natural monopoly adalah jenis pasar monopoli yang terjadi secara alamiah dan kadang tidak disengaja. Kondisi ini bisa jadi karena perusahaan monopoli tersebut memiliki sesuatu yang khas dan tidak dimiliki oleh kompetitornya. Misalnya, biaya produksi yang paling efisien dan penggunaan teknologi tertentu. Nah, kondisi ini nantinya juga akan menyebabkan pesaing kesulitan untuk memasuki pasar yang sama dengan perusahaan monopoli tersebut. Sebuah perusahaan bisa menjelma menjadi natural monopoly lantaran produk ataupun jasa hanya terdapat di satu wilayah geografis tertentu. Pada awalnya, perusahaan natural monopoly muncul di daerah yang menghasilkan sumber daya tertentu, utamanya itu produk pertanian. Namun, iklim natural monopoly lambat laun tercipta kala biaya produksi satu perusahaan lebih efisien dibanding yang lainnya. Salah satu contohnya adalah perusahaan penyedia jaringan listrik di negara maju seperti Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, penyedia listrik memang dimonopoli oleh PT PLN. Namun, monopoli itu terjadi karena adanya regulasi yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Sementara di Amerika Serikat, perusahaan penyedia listrik bisa punya kekuatan natural monopoly, asal mereka bisa buru-buru memasang jaringan listrik di daerah tersebut. Nah, sektor jaringan listrik menjadi tertutup bagi para kompetitor lainnya secara alami. Selanjutnya adalah materi skala ekonomi. Skala ekonomi ini secara umum merupakan konsep praktis yang penting untuk menjelaskan fenomena dunia nyata seperti pola-pola perdagangan internasional, jumlah perusahaan di pasar, dan bagaimana perusahaan ini bisa disebut terlalu besar untuk gagal. Nah, skala ekonomi ini juga berperan dalam monopoli yang disebut dengan monopoli alamiah. Monopoli alami ini sering didefinisikan sebagai perusahaan yang menikmati skala ekonomi untuk perusahaan yang wajar, karena selalu lebih efisien bagi suatu perusahaan untuk memperluas daripada mendirikan perusahaan baru. Monopoli alami ini tidak memiliki saingan, maka kemungkinan monopoli ini dapat memberikan kekuatan pasar yang signifikan. Oleh karena itu, beberapa industri yang dikategorikan sebagai monopoli alami telah diatur atau dimiliki oleh negara. Skala ekonomi sendiri ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada skala ekonomi eksternal dan skala ekonomi internal. Skala ekonomi eksternal itu akan tercipta apabila jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri, sehingga tidak perlu besarnya suatu perusahaan. Sedangkan skala ekonomi internal ini muncul jika biaya per unit tergantung pada besarnya suatu perusahaan, sehingga hal itu tidak perlu dikaitkan dengan besarnya industri yang bersangkutan. Skala ekonomi eksternal dan internal ini masing-masing menimbulkan implikasi-implikasi berbeda terhadap struktur industri. Suatu industri di mana skalanya sepenuhnya bersifat eksternal biasanya akan terdiri dari perusahaan kecil dan strukturnya akan berkembang menjadi persaingan semua. Sebaliknya, jika skala ekonomi internal memberikan perusahaan-perusahaan berukuran besar suatu keunggulan biaya atas perusahaan-perusahaan kecil, maka hal ini pada akhirnya dapat menciptakan struktur pasar persaingan yang tidak sempurna. Penelitian-penelitian yang terbaru mengenai peranan skala ekonomi dalam perdagangan internasional ini ternyata menemukan dua alasan. Yang pertama yaitu skala ekonomi internal lebih mudah diidentifikasikan dalam praktek dibandingkan dengan skala ekonomi eksternal. Alasan kedua yaitu penelitian tersebut kebanyakan memusatkan perhatiannya kepada skala ekonomi internal. Karena perkembangan perdagangan internal yang timbul dari model-model perdagangan dengan skala ekonomi internal ini banyak dikembangkan akhir-akhir ini, sehingga
sifatnya lebih sederhana dan mudah dipahami apabila dibandingkan dengan perkembangan yang muncul dari model-model yang bertumbuh pada skala ekonomi eksternal. Nah, untuk menganalisis ekonomi terhadap ini dibutuhkan kejelasan tentang peningkatan produksi seperti apa yang akan diperlukan untuk menurunkan biaya rata-rata. Nah, ini adalah bagian dari skala ekonomi monopoli yang sudah Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kurva yang ada pada pasar monopoli. Yang pertama, saya akan membahas tentang kurva permintaan. Kurva monopoli adalah kurva satu-satunya di dalam pasar monopoli. Maka dari itu, kurva permintaan monopoli sama dengan permintaan pasar. Kenapa? Karena pasar monopoli ini hanya dikuasai oleh satu perusahaan, sehingga permintaan pasar cenderung dikuasai oleh perusahaan tersebut. Perusahaan produsen dalam pasar monopoli berperan sebagai penentu harga atau sebagai price maker, sekaligus sebagai penentu output. Kurva permintaan memiliki bentuk slope negatif atau bentuk menurun. Karena semakin banyak kuantitas output, maka harga semakin berkurang, seperti P1 dan Q1 yang memiliki harga tinggi dan kuantitas kecil, dan P2 dan Q2 yang harganya semakin rendah dan kuantitas yang semakin banyak. Slope negatif sendiri pada gambar di PPT merupakan garis yang berwarna peach. Kurva menurun ini juga menyebabkan MR produsen monopoli selalu di bawah harga output. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran. Pada pasar monopoli, tidak menganalisa kurva penawaran karena tidak ada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diproduksi sebagai akibat dari interaksi permintaan dan penawaran. Sebagai gantinya, kurva penawaran diwujudkan dalam satu titik di mana MR atau marginal revenue sama dengan MC atau marginal cost. Seperti yang ada di gambar di mana titik tersebut adalah pertemuan antara MR dan MC. Setelah menjelaskan tentang kurva permintaan dan penawaran, saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan monopoli dapat memaksimalkan laba. Pada pasar monopoli, laba maksimal akan tercapai ketika jumlah output atau quantity berada di tingkat di mana biaya marginal atau marginal cost sama dengan pendapatan marginal atau marginal revenue. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai equilibrium pasar monopoli. Setelah produsen menentukan besaran output, selanjutnya produsen melakukan tahap penentuan harga yang bersedia pembeli bayarkan. Saat itulah tercapai suatu keseimbangan pada pasar monopoli. Pada kurva di sini dijelaskan bahwa terdapat keterangan bahwa P merupakan price atau harga, Q merupakan quantity atau jumlah barang, MC merupakan marginal cost atau biaya marginal, MR merupakan marginal revenue atau pendapatan marginal, dan AC merupakan average cost atau biaya rata-rata. Pada kurva ini dijelaskan bahwa kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal diketahui adalah Q1 dan harga yang bersedia konsumen bayar juga diketahui P1. Maka dari itu ditemukan titik equilibrium atau keseimbangan pada titik V. Adapun laba maksimal yang diperoleh produsen monopoli adalah sebagai area segi 4, P1, T, U, dan V. Oke, yang berikutnya kita akan membahas terkait price discrimination atau diskriminasi harga, di mana dalam melakukan kegiatan strategi bisnis ini, kita dalam menetapkan harga yang tepat akan sangat berdampak pada penjualan produk secara langsung dan terdapat banyak jenis model yang bisa dipilih untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal itu salah satunya diskriminasi harga ini. Oke, terkait pengertiannya, diskriminasi harga merupakan strategi makroekonomi yang banyak sekali diterapkan oleh para produsen terhadap konsumennya
di mana dalam strategi diskriminasi harga ini, suatu produk yang dijual dengan harga yang berbeda dan pada pasar yang berbeda. Nantinya penjual akan mengenakan harga maksimum mutlak kepada para pembeli yang rela membayar. Perusahaan menggunakan strategi diskriminasi harga untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari masing-masing pelanggan sesuai dengan latar belakangnya. Nah, jadi pada produk yang sama ini, 2 atau 3 orang pun bisa memperoleh harga yang berbeda. Lalu kalau untuk pengertiannya pada pasar kompetitif di mana diskriminasi merupakan harga yang terjadi ketika barang dan jasa yang sama dijual dengan harga berbeda oleh produsen yang sama. Ya, ada 3 jenis diskriminasi harga, yaitu yang pertama diskriminasi harga tingkat pertama, diskriminasi harga tingkat kedua, dan diskriminasi harga tingkat ketiga. Pada diskriminasi harga tingkat yang pertama ini, atau sering disebut juga dengan diskriminasi harga sempurna, umumnya terjadi saat suatu perusahaan mampu memberikan harga yang lebih tinggi, yang bersedia dan juga mampu dibayar oleh setiap orang. Pada contohnya, seperti saya, ini bersedia untuk membeli motor sejumlah 1 dengan harga itu 50 juta, sedangkan teman saya, Resi ini, dia bersedia untuk membayarnya dengan harga 60 juta. Nah, lalu perusahaan itu menetapkan harga yang sama, kepada saya 50 juta, kepada Resi 60 juta sesuai dengan kemampuan kami. Nah, dengan menggunakan cara ini, perusahaan itu pun bisa memperoleh untung yang maksimal karena dari penjualannya yang memberikan harga berbeda juga, sehingga dapat untung juga yang bisa lebih. Karena dalam strategi ini memberlakukan harga paling tinggi yang bersedia dibayarkan oleh konsumen, maka surplus konsumen pada setiap individu ini adalah 0. Secara keseluruhan, diskriminasi harga sempurna akan memberikan kesempatan bagi produsen untuk merubah total surplus konsumen menjadi surplus produsen. 2 kriteria ini wajib dilengkapi agar perusahaan mampu memperlakukan diskriminasi harga sempurna. Lalu yang berikutnya, diskriminasi harga tingkat kedua. Pada jenis diskriminasi harga ini, perusahaan akan menggunakan volume pembelian sebagai alat ukur kesediaan dalam membeli. Volume pembelian pun nantinya akan menunjukkan bagaimana pihak pelanggan dalam menilai suatu produk. Jadi ketika melakukan pembelian dalam jumlah yang besar, maka pelanggan akan dianggap sangat menghargai produk itu. Maka dari itu mereka bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi pada setiap produknya. Perusahaan menggunakan strategi ini sebagai cara dalam membedakan harga pada setiap pelanggan. Pihak perusahaan akan menjual dengan kuantitas yang lebih kecil, dengan harga yang lebih kecil juga, dan akan menjualnya dengan kuantitas lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi. Lalu yang berikutnya ada diskriminasi harga tingkat ketiga, di mana diskriminasi harga jenis ini bisa terjadi bila perusahaan mampu mengelompokkan pelanggan pada beberapa segmen dengan berdasarkan variabel geografis atau variabel non-volume lainnya. Jadi perusahaan pun akan membebankan harga yang lebih tinggi pada suatu kelompok pelanggan dan membebankan harga yang lebih rendah juga pada kelompok yang lainnya. Oke, berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari diskriminasi harga ini. Ada 4, sama-sama 4, di mana yang pertama terkait kelebihannya yaitu peningkatan pendapatan. Dengan diskriminasi harga pada perusahaan ini mempunyai 2 sisi yang berbeda. Untuk perusahaan, mereka masih tetap bisa bertahan walaupun memang tidak bisa memperoleh keuntungan yang besar, namun untuk perusahaan lainnya strategi ini juga bisa menimbulkan kerugian. Itu salah satu contoh perusahaan yang bisa mengeruk keuntungan dari diskriminasi harga ini lebih sering kita jumpai yaitu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Nah, berikutnya pelayanan konsumen meningkat. Jadi bila strategi ini mampu memberikan peningkatan yang signifikan pada pendapatan perusahaan, maka mereka juga bisa meningkatkan layanannya kepada konsumen. Caranya yaitu dengan menggunakan hasil dari strategi ini agar bisa memenuhi keperluan konsumen secara optimal. Yang berikutnya, keuntungan terhadap konsumen itu lebih maksimal.
Kenapa? Jadi selain mampu memberikan keuntungan pada produsen ini, diskriminasi juga mampu memberikan keuntungan bagi konsumen. Contohnya untuk harga khusus bagi pelajar. Nah, pelajar ini kan biasanya belum punya pendapatan ya, dan masih bergantung juga pada orang tua terkait sangunya. Nah, jadi mereka memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan orang-orang yang lainnya, sehingga mereka akan sangat terbantu dengan harga yang murah seperti itu. Lalu yang berikutnya memenuhi kebutuhan konsumen, di mana nantinya perusahaan dapat menyesuaikan produk atau jasa berdasarkan kebutuhan konsumen. Contohnya dalam bisnis transportasi lagi, yang ini bergerak di bidang penerbangan. Maskapai penerbangan nantinya harga tiket akan berubah-ubah sesuai dengan lonjakan pengunjung, dan karena banyaknya pengunjung itu, maka maskapai itu pun lebih sering untuk memberikan seperti promo-promo dan juga memberikan kursi yang lebih banyak juga untuk para penumpangnya itu. Jadi seperti Natal atau Lebaran maupun Tahun Baru juga itu kan sering membludak. Nah, itu kesempatan juga untuk perusahaan dan juga kesempatan untuk konsumen agar bisa terpenuhi kebutuhannya, khususnya dalam mudik gitu. Nah, yang berikutnya kita akan bahas terkait kekurangan dari diskriminasi harga ini, di mana sama-sama ada 4. Yang pertama, harganya relatif tinggi untuk beberapa orang. Tadi sudah disampaikan kalau ada konsumen yang merasa diuntungkan dengan harganya yang lebih rendah. Lain halnya juga kalau orang yang diberikan harga tinggi, mereka akan merasa rugi. Contohnya juga ada konsumen yang harus membeli tiket kereta pada saat itu jamnya sibuk, yangnya itu harga ditetapkan jauh lebih mahal daripada jam biasanya. Nah, hal ini juga akan membuat strategi ini pun tidak efisien bagi konsumen itu. Yang berikutnya, surplus konsumen menurun, di mana penerapan diskriminasi harga akan membuat surplus konsumen menjadi rendah dan mengakibatkan kesenjangan yang semakin besar di sekitar masyarakat. Hal tersebut akan terjadi bila perusahaan menerapkan diskriminasi harga yang pertama tadi. Lalu yang ketiga, ketidakadilan bagi konsumen. Nah, walaupun strategi ini ditetapkan dan dilakukan dengan kelompok sosial tertentu, namun konsumen akan merasakan tidak keadilan. Contohnya saja, orang-orang yang sudah bekerja atau bagaimana, mereka harus membayar suatu produk dengan harga yang lebih mahal dibandingkan para pelajar. Sedangkan untuk barangnya pun tetap sama, dan itu jenis dan spesifikasinya pun sama persis. Nah, itu tentunya juga mereka akan merasa tidak adil sekalipun itu dengan para pelajar. Yang berikutnya ada biaya administratif. Mana dalam menerapkan strategi ini, konsumen terbagi menjadi beberapa kelompok, maka akan dibutuhkan biaya yang lebih besar. Biaya administratif yang harus dikeluarkan perusahaan pun juga akan berakibat nantinya pada peningkatan harga produk secara langsung. Lalu penerapan diskriminasi harga ada 4 poin bisa diterapkan pada industri transportasi. Yang tadi saya contohkan terkait transportasi, di mana transportasi ini industri yang paling besar dalam menerapkan harga diskriminasi ini. Seluruh jenis transportasi seperti dari darat, laut maupun udara juga menerapkan harga yang berbeda-beda. Bisa didasarkan dengan kelas atau waktu berangkatnya, dan banyak hal yang bisa membuat fluktuatif naik turunnya itu harga. Bahkan juga ada perusahaan yang membedakan harga dengan waktu pembelian tiket. Seperti misal tiketnya itu belum habis, tapi akan dijual lebih murah kalau itu akan berangkat pada 2 atau 1 jam sebelum keberangkatan, untuk beberapa rute tertentu sih. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada harga retail, di mana pihak produsen biasanya menjual produknya pada suatu perusahaan retail yang sama pada beberapa daerah secara bersamaan. Perbedaan harga di dalamnya hanya berdasarkan pada berapa banyak jumlah produk yang dibeli oleh masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga, kupon.
Memberikan kupon adalah cara produsen agar bisa membedakan konsumen mana yang lebih sensitif pada harga dan mana yang tidak begitu sensitif. Mereka yang rela mengumpulkan kupon banyak itu merupakan konsumen yang sensitif terhadap harga. Melihat harga sudah sepertinya cocok, langsung ambil. Nah, seperti itu. Sehingga pihak produsen bisa menarik harga yang lebih tinggi juga untuk mereka yang tidak sensitif terhadap harga. Lalu yang berikutnya, harga premium. Jadi harga premium ini bisa ditetapkan pada suatu produk yang artinya produsen tersebut mengeluarkan biaya marginal yang lebih tinggi untuk produk tersebut daripada produk lainnya. Seperti contohnya saja, kita beli kopi di kafe dengan di angkringan. Nah, kalau teman-teman yang di Jogja maupun sudah di Jogja itu tentunya tidak asing dengan angkringan ini. Nah, biasanya di angkringan itu diberi harga standar. Sedangkan kalau kita udah berangkat ke kafe, ya itu akan diberikan label premium yang bisa dijual dengan harga lebih mahal. Sedangkan kadang ada beberapa tempat itu menjual kopinya itu jenisnya sama, tapi dengan embel-embel yang premium itu, padahal dengan cita rasa dan juga spesifikasi yang sama, tentunya mereka bisa menaikkan harga itu. Jadi jenis diskriminasi ini bisa diterapkan untuk beberapa tempat itu tadi. Karena konsumen bersedia untuk membeli produk premium dan rela mengeluarkan uang juga lebih banyak karena itu tadi. Oke. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membantu menunjang kami dalam membuat materi kita di materi monopoli ini. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak dan Ibu dosen pengampu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, sangat kami persilahkan untuk disampaikan. Sebelumnya kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.